menjamin kita atau kalian tidak korupsi? Ini pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi anak-anak, penguatan sejak dini pada diri kalian, pada generasi muda, ini akan menjadikan penguatan, akan menjadikan suatu ekosistem atau budaya, sehingga sejak awal kalian akan terbangun budaya jujurnya, tanggung jawabnya, kerja keras. Sehingga jika kalian tidak bekerja keras, maka tidak akan kaya. Misalnya ya, ini yang kalian bangun ya. Jadi bukan bermalas-malasan, tapi menjadi orang kaya. Ya, jadi kita jujur mendapatkan harta, mendapatkan apapun itu dengan jujur. Apakah menjadi jaminan bahwa kalian nanti tidak korupsi? Iya, minimal dalam diri kalian itu sudah terbentuk ekosistem atau budaya jujur, adil, berani, tanggung jawab, mandiri, seperti itu. Maka dari itu sejak awal ini harus kita terapkan pada diri kalian, dan kalian harus menumbuh kembangkan jiwa itu sampai besar. Kalian sekarang masuk usia berapa? 17. Ya, nanti ketika kalian sudah bekerja, kemudian menjadi seorang pejabat, maka kalian akan tetap membawa budaya atau nilai-nilai yang sudah kalian pelajari sejak awal. Begitu ya, Mbak Sanjana ya. Baik. Ada lagi? Ya, siapa? Oh ya, oke. Ya, gimana Mas? Gimana? Perkenalkan, nama saya Denny. Ya. Bu, saya melihat banyak korupsi di Indonesia. Terus apa yang harus dilakukan agar tidak ada korupsi? Baik, ya. Luar biasa sekali. Kita dulu. Ya. Kalau kalian lihat di media massa, di sosial media, ya banyak sekali orang-orang bahkan pejabat yang terlibat dalam korupsi. Bahkan sekarang jaksa agungnya itu terlibat korupsi. Nah, ini sebetulnya bagaimana agar ini tidak terjadi, atau korupsi itu hilang seperti itu ya dari Indonesia. Nah, ini harus ada suatu terapi. Jadi ini merupakan suatu proses untuk memberantas korupsi. Itu merupakan suatu proses. Cina, Jepang ketika memberantas korupsi, maka dia tidak segan-segan memberikan hukuman mati bagi pelaku korupsinya atau koruptornya ya. Kalau orang disebut koruptor, dihukum mati loh anak-anak. Ya. Nah, maka dari itu kalau di Indonesia yang pertama penegakan hukum harus kuat itu ya, untuk memberikan sanksi tegas terhadap pemain atau terhadap koruptornya. Yang kedua, yaitu tadi penanaman sejak dini dari generasi kalian. Maka diharapkan bahwa Indonesia nantinya beberapa tahun lagi generasinya berganti, maka akan menjadi generasi yang jujur, adil, tanggung jawab, mandiri, tanpa melakukan hal-hal yang negatif atau merugikan negara. Begitu ya, Mas ya? Oke. Ada lagi anak-anak? Oke, ya gimana? Oke, apakah yang dilakukan agar korupsi di Indonesia bisa menurun? Pertanyaannya luar biasa sekali. Bersama dulu. Ya, agar korupsi di Indonesia menurun, maka harus ada kesadaran diri. Ya, baik dari para generasinya, karena pemerintah sudah luar biasa sekali dengan pendidikan anti korupsi ini. Maka minimal sudah memberikan kesadaran sejak dini pada generasi mudanya. Nah, bagaimana dengan generasi yang sudah tua, yang mereka belum ada penanaman jiwa karakter atau karakternya masih lemah? Maka perlu adanya pemahaman atau pendisiplinan, ya, memberikan sanksi yang tegas jika melakukan hal-hal yang buruk, terutama berkaitan dengan korupsi. Kemudian memberikan pendidikan muatan-muatan atau penguatan kepada mereka para pejabat di Indonesia agar tidak terjadi korupsi atau minimal angka korupsi itu bisa menurun. Ya, seperti itu ya Mbak ya. Oke. Ada lagi terakhir mungkin ya ini anak-anak ya. Iya. Apakah korupsi itu cuma korupsi uang? Oke, baik. Apakah korupsi itu hanya korupsi uang saja begitu ya? Baik, Mbak, biasa tepuk tangan dulu.
bahwa korupsi itu pasti berhubungan dengan uang begitu ya. Tidak anak-anak. Iya, tidak anak-anak. Jadi kalau melihat dari arti korupsi atau pengertian korup itu kan mengurangi yang bukan haknya begitu. Sehingga bisa saja korupsi itu dalam bentuk waktu. Misal ya, Bu Rini mengajar kalian jam 7, baru selesai sampai jam 9. Ternyata jam 8 baru masuk, jam setengah 9 Bu Rini sudah menyelesaikan materi kita. Maka Bu Rini disebut sebagai seorang guru yang korupsi dalam hal waktu. Ya, ini korupsi dulu. Jadi korupsi itu banyak ya, tidak hanya uang. Kemudian korupsi dalam hal barang-barang keperawatan misalnya. Kalian ditugaskan untuk menjaga lab jam ini. Ternyata banyak barang yang hilang. Meskipun ada pendataan, tapi banyak yang kalian, wah ini bagus ya, saya ambil pulang, saya bawa pulang aja. Nah ini juga kalian sudah mengurangi atau mengambil yang bukan haknya. Maka ini disebut dengan korupsi. Kalau uang, ya misalnya Bu Rindi kalian ditugaskan untuk membuat proyek dengan nominal 100 juta. Kemudian biaya yang dihabiskan hanya 25 juta sebetulnya, tapi kalian tulis 100 juta. Maka ini kalian mengambil hak yang bukan milik kalian. Iya, ini disebut korupsi dalam bentuk uang. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita semuanya berharap bahwa kalian sebagai generasi muda benar-benar bisa memiliki karakter yang bagus, jujur, adil, mandiri ya. Kemudian bertanggung jawab, bekerja keras. Jadi raihlah sesuatu itu dengan kerja keras kalian, bukan dari hal-hal yang mengkorupsi atau mengambil yang bukan hak miliknya. Sehingga nanti Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa, bebas dari korupsi. Seperti itu ya. Oke, baik.